Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Silvi Mafiroh dengan NIM 05010220023. Kali ini aku bakal membahas tentang strategi dan taktik apa yang bisa kita gunakan ketika negosiasi. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, tentu manusia memiliki sifat yang bermacam-macam. Ada yang baik, jahat, lemah lembut, kalem, bahkan licik juga ada kali ya. Nah, dengan berbagai macam sifatnya tadi, tentu manusia tidak terpisahkan dari yang namanya masalah. Karena perbedaan seperti tadi, pasti ada perbedaan pendapat yang menimbulkan masalah. Nah, masalah ini bisa kita selesaikan dengan cara negosiasi. Nah, selain itu dalam menyelesaikan masalah, terdapat beberapa macam tipe manusia. Ada yang menghindari masalah, ada yang kayak bodoh amat sama masalah itu tadi. Terus ada juga yang gimana caranya masalah ini bisa terselesaikan. Nah, untuk tipe yang ketiga, ini ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Salah satunya ada negosiasi. Selain itu ada juga arbitrase, mediasi, dan juga konsiliasi. Tapi yang bakal aku bahas kali ini tuh tentang negosiasi. Nah, dalam negosiasi sendiri itu ada tahapan-tahapan yang harus kita penuhi agar negosiasi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dalam tahapan-tahapan tersebut kita bisa menerapkan strategi dan taktik agar apa yang kita inginkan bisa tersampaikan kepada lawan kita. Nah, dalam strategi itu tadi ada macam-macam yang bisa kita terapkan. Contohnya seperti teknik win-win solution, kemudian win-loss atau loss-loss. Nah, itu nanti yang bakal kita bahas ke depannya. Jadi ikutin terus ya apa yang bakal aku sampaikan. Jadi seperti yang udah aku jelasin di penjelasan sebelumnya, bahwa ada 3 macam tipe manusia ketika dia diterpa oleh masalah. Yang pertama, dia bakal bodoh amat atau diem aja. Kemudian yang kedua, dia bakal melawan. Sorry sebelumnya tipu. Terus yang ketiga, dia bakal cari solusi gimana caranya agar dia bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan benar. Nah, dari ketiga macam itu tadi, kita bisa memilih yang mana masing-masing dari 3 tipe manusia tadi itu pasti ada efek atau akibat yang ditimbulkan dari apa yang ia lakukan. Seperti kalau kita diam aja, otomatis masalah tersebut gak bakal selesai dan bahkan bisa lebih besar atau bahkan bisa lebih parah juga kan. Terus kalau kita melawan, otomatis pasti bakal ada perseteruan kan, dan itu ganggu banget kan di hidup. Jadi kalau bisa kita jadi tipe manusia yang ketiga, yakni mencoba mencari solusi gimana baiknya masalah tersebut bisa terselesaikan. Nah, untuk yang tipe manusia yang ketiga, ada beberapa macam cara penyelesaian yang bisa dilakukan, seperti negosiasi. Pasti kalian bingung kan, apa sih negosiasi itu? Jadi, negosiasi itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara berunding, atau gampangannya kita bisa sebut dengan musyawarah. Nah, di sini tuh dari pihak-pihak yang bersangkutan menyuarakan apa yang mereka inginkan. Nah, mereka bisa menempuh berbagai macam cara untuk mencapai kata mufakat itu tadi. Jadi, negosiasi itu kesepakatan yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih guna menemukan atau mencapai apa yang kita inginkan gitu. Dalam melakukan negosiasi, tentu terdapat taktik dan strategi yang harus kita penuhi agar apa yang kita inginkan bisa tercapai. Nah, dalam negosiasi sendiri, terdapat 3 strategi yang bisa kita pilih dalam mengatasi masalah. Ada win-win solution, ada win-loss, dan ada loss-loss. Nah, untuk strategi yang pertama ialah win-win solution. Nah, strategi ini dipakai di mana kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, atau bisa dikatakan mereka merasa menang dengan cara tanpa meminta tanpa menekan, dan memberi tanpa desakan. Strategi ini juga bisa dikenal dengan sebutan integrative negotiation. Nah, untuk contoh win-win solution, aku ada video. Yuk kita simak bareng-bareng. Berapa? Ikannya berapa 1 kilo, Bang? Ikan nilainya 40.000 aja, udang 80, nilainya 45 saja. Yang mana? Mahal amat, Bang. Gak kurang. Nggak bisa, Kak.
Modal saya mana? Ini kan asli laut. Serius deh. Masih seger. Ya udah kalau begitu saya nggak jadi beli di sini. Lah. Kenapa nggak jadi? Saya loh udah capek jelasin. Beli dong. Kurangin berarti. Ikan nila 20 sekilo ya? Ya? Tambahin 8.000 lagi lah. Gak balik modal saya nih. Ya udah, oke, 1 kilo ya. Nah gitu dong. Oke Kak, sip. Bungkus. Nah, jadi dari video tersebut kita bisa lihat bahwasanya si ibu pembeli dan si abang-abang penjual ikan, mereka sama-sama mendapatkan apa yang mereka inginkan. Si ibu mendapatkan ikan yang dia inginkan dengan harga yang sesuai, sedangkan si abang bisa menjual ikannya dan mendapatkan keuntungan dari ikan yang dia jual. Jadi dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa negosiasi mereka berjalan dengan lancar atau termasuk dalam win-win solution. Nah, untuk yang selanjutnya ada win-loss, yang mana dalam taktik ini salah satu pihak akan merasa kalah atau dia mendapatkan keuntungan atau keinginan yang tidak tercapai. Jadi kasarannya satu pihak mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan bisa lebih, satu pihak tidak mendapatkan apa-apa atau hanya mendapatkan sedikit dari apa yang dia inginkan. Nah, untuk contoh yang win-loss, aku juga ada video. Yuk kita lihat gimana sih negosiasi untuk yang win-loss ini. Mak, yang itu dong. Yang ini berapa bang? Gopek kurang 30 bu. 470. Iya bener. Mahal banget sih bang, 400 aja ya. Waduh, gak bisa kurang lagi bu. Ini tuh yang bisa jadi robot soalnya nih. Tuh kan. Mak, bisa jadi robot. Beliin mak. Pasnya berapa dah bang? Aduh, maaf belum bu ya. Maaf nih bu, udah gak bisa kurang bu. Udah murah banget. Ya elah, di toko saya dapat kok 400. Ya udah ibu beli di sana aja. Tweet tuh kan. Fix mak, beliin mak. Kurangin bang, biar langganan saya. Aduh, iya bu. Tapi nggak bisa bu. Ini tuh dia yang kalau jadi mobil tuh bisa buka jendela otomatis bu. Jegrek tuh. Mak, sekarang mak nggak mau tahu. Iya, pasin aja 4,5 ya. Aduh. Ini kalau yang biasa sih bisa bu. Tapi ini yang bisa buka jendela otomatis loh. Tuh kan, tuh. Iya bawel. Makasih banyak bu. Datang lagi ya. Nah, dari contoh yang win-loss tadi bisa kita lihat bahwasanya si ibu-ibu kalah tawar-menawar dengan si abang-abang. Yang mana abang-abang tadi, penjual mainan itu mendapatkan apa yang dia inginkan, sedangkan si ibu-ibu karena nurutin anaknya daripada anaknya rewel ya, jadi ya udah dikasih aja. Dan ya di situ terjadi kesepakatan bahwasanya si ibu-ibu akhirnya memberikan uang sebesar apa yang abang-abang itu inginkan untuk menuruti anaknya itu tadi. Nah, sedangkan untuk yang strategi yang ketiga ada loss-loss, yang mana kedua belah pihak tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, jadi di sini tuh mereka sama-sama mengupayakan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi karena tidak ada kesepakatan atau karena adanya tukar pendapat yang alot, akhirnya mereka memutuskan untuk udahlah gak usah diterusin, cari yang lain aja. Nah, untuk contoh yang ini aku agak gemes sih sebenarnya sama contoh video yang satu ini. Yuk dilihat. Yang ini berapa bang? 100 bu. Goceng. Buset. Itu maksudnya dikurangin goceng? Enggak, harganya goceng aja ini. Jauh amat bu, janganlah, bisa makan angin ntar saya pulang. Kurangin apa bang? 90 bisa bu. Udah gak bisa bu, maaf. 80 dah. Itu udah murah banget bu, bener dah. Agak bakal dapat bu di tempat lain 80 mah. Cepat saya langsung ambil nih. Ah si ibu mah bercandanya bisa baik. Cepat ya bang. Nggak bisa bu, maaf. 80 ini. 60 ya. Aduh nggak bisa bu, bener deh. Kalau gitu, makasih ya bang. Nah, dari contoh yang terakhir bisa dilihat dong gimana ngeyelnya si ibu-ibu untuk mendapatkan baju yang dia inginkan, sedangkan si abang jelas gak mau dong. Ya kali si abang gak dapat cuan. Terus jadinya ya udah deh, akhirnya karena udah tukar pendapat, udah kasih argumentasi, tapi ternyata gak ada jalan tengah, akhirnya mereka sama-sama gak dapat apa yang mereka inginkan. Si ibu-ibu gak dapat baju sesuai harga yang dia inginkan, dan si abang-abang gak jadi menjual baju dan mendapatkan cuan. Jadi itu tadi contoh dari strategi negosiasi loss-loss. Jadi selain strategi yang udah aku jelasin tadi, ada juga taktik dalam negosiasi yang perlu kita terapin agar negosiasi bisa berjalan dengan baik dan lancar.
dan juga seperti yang kita inginkan. Nah, pada umumnya ada 3 taktik yang sering digunakan. Yang pertama ada membuat agenda. Membuat agenda ini digunakan agar para pihak bisa memikirkan apa yang mereka inginkan serta apa yang ingin mereka ungkapkan pada pertemuan yang selanjutnya. Dengan taktik ini negosiasi bisa berjalan dengan lancar dan juga tertib sesuai dengan alur yang ada. Kemudian ada juga taktik memberikan deadline bagi para pihak. Jadi mereka memiliki tenggat waktu untuk memikirkan apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi selesainya masalah itu nggak molor gitu loh. Jadi bisa tepat waktu dan juga cepat selesainya. Selain itu ada juga taktik intimidasi, yang mana ini tuh salah satu pihak memberikan ancaman apabila pihak lawan tidak menuruti, maka ada konsekuensi yang harus mereka bayar atau harus mereka lakukan. Jadi selain ketiga taktik umum yang biasa digunakan itu tadi, ada juga taktik-taktik dalam negosiasi yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli. Nah, yang pertama ada taktik memberikan pilihan. Jadi misal kita ingin beli baju ya, tapi baju yang kita inginkan itu nggak ada. Nah, si penjual ini memberikan pilihan pada kita. Misal kalau model A atau model B gimana. Jadi kita masih tetap punya pilihan untuk melakukan transaksi jual beli dengan pedagang tersebut. Selain itu ada juga taktik lelang. Ini tuh biasanya digunain oleh pedagang yang dia melakukan penjualan terhadap barang-barang yang limited edition. Jadi pembeli itu memiliki sedikit waktu untuk berpikir apakah ia akan membeli barang tersebut atau tidak, karena dalam lelang siapa yang bayar duluan dia yang akan mendapatkan barang tersebut. Selain itu ada juga taktik kalah untuk menang. Jadi di sini itu si penjual seolah-olah dia tidak mendapatkan keuntungan, padahal harga yang ditawarkan itu udah termasuk sama keuntungan dia. Ada juga memberi pilihan dia atau tidak. Nah, taktik ini itu biasanya digunakan di kayak supermarket gitu atau toko serba. Jadi di situ kita disediain beberapa pilihan barang yang banyak juga macam kualitasnya juga. Nah, ada barang tentu ada harga. Di situ kita punya pilihan kalau kita mau kualitas yang kayak gini tapi dengan harga yang segini, apa kita mau pilih beli atau enggak. Jadi di situ kita bisa milih beli atau enggak. Selanjutnya ada juga penawaran serius. Nah, ini tuh biasanya dilakuin oleh para sales gitu. Jadi mereka nawarin dagangannya dengan cara presentasi yang serius, terus juga nyampein materi dengan serius yang didukung oleh tutur kata serta cara berpakaian mereka dalam menyampaikan materinya. Selain itu ada juga persediaan terbatas. Nah, ini tuh kayak si penjual ngeluarin woro-woro atau gampangannya apa ya, promosi gitulah. Kalau dia bakal ngeluarin baju dengan model yang kayak di promosiin hanya terbatas. Dia hanya ngeluarin 50 pieces, sedangkan pasti banyak dong orang yang udah tertarik kalau lihat promosi gitu. Nah, pasti orang-orang bakal berebut buat beli baju tersebut. Kemudian ada juga taktik kecocokan. Nah, ini tuh misal kalau kita mau beli makanan tapi ternyata kita punya alergi pada makanan tersebut. Jadi misal kita punya alergi terhadap susu, kemudian kita bilang pada penjual kalau kita punya alergi. Akhirnya penjual akan menyarankan produk yang lain yang tidak mengandung alergen susu itu tadi. Jadi itu tadi beberapa taktik yang biasa digunakan dalam hal transaksi jual beli yang ada. Jadi selain taktik-taktik yang udah aku sampaikan tadi, ternyata masih ada beberapa taktik yang bisa digunakan dalam negosiasi, seperti menyampaikan gagasan atau ide melalui taktik mengulang pembicaraan. Jadi contohnya itu misal kayak seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya produk tersebut mengandung bla 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 bla. Juga ada taktik memotong, kayak mohon maaf, sepertinya ini sudah waktu saya untuk menyampaikan pendapat. Mohon kita patuhi aturan yang telah kita buat tadi. Terus juga ada taktik mengagetkan. Nah, taktik ini tuh digunain kayak apa yang mereka pikirkan ternyata nggak sesuai sama yang kita ucapkan. Misalnya untuk pernyataan tersebut, bukankah kita juga perlu memperhatikan beberapa faktor yang ada seperti faktor dan kondisi bla 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 serta dan lain sebagainya. Terus juga ada taktik berterima kasih. Jadi taktik ini diberikan ketika
lawan kita memberikan informasi yang ada meskipun informasi tersebut kurang mengenakan. Jadi kita bisa mengucapkan terima kasih atas info yang Anda berikan meskipun bla 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 bla. Jadi gitu. Selain itu ada juga taktik menyanggah gagasan atau ide dengan cara provokasi. Jadi di sini itu kita kayak ngasih pertanyaan bertubi-tubi ke lawan, kayak apa yang Anda sampaikan itu apakah benar? Atas dasar apa Anda menyampaikan hal tersebut? Lalu bisakah Anda memberikan hasil atau contoh dari apa yang Anda sampaikan? Nah, taktik itu tadi itu bisa digunakan untuk menyudutkan lawan mungkin. Kemudian bisa juga menggunakan taktik mengelak. Di sini tuh kayak kita nggak setuju sama apa yang mereka omongin, tapi kita bisa menggunakan cara ini agar menegur secara halus lah gampangannya. Kayak misal Adam Smith pernah berkata bahwa tragedi sebenarnya yang dihadapi orang miskin adalah mereka yang tidak cukup aspirasi. Selain itu ada juga taktik membiarkan. Jadi kita membiarkan lawan kita untuk berbicara dari A sampai Z, lalu kita memberikan sanggahan terhadap poin-poin yang sekiranya perlu untuk dibahas. Kemudian ada juga taktik menunda. Jadi kita membiarkan lawan, sedangkan kita berpikir apa yang bisa kita utarakan untuk menyanggah argumen si lawan kita tadi. Terus ada juga taktik bertanya balik, kayak apa Anda yakin dengan apa yang Anda sampaikan itu tadi? Kok saya ini ya kurang yakin karena ada penjelasan yang mengatakan bahwa bla 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 bla. Jadi contohnya kayak gitu. Terus ada juga taktik dengan cara meyakinkan pendapat. Contohnya itu ada taktik sugesti. Jadi kita itu kayak apa ya, mungkin agak mengecoh lawan kita. Kita bisa mengungkapkan kayak, bukankah Anda tadi mengatakan bahwa Anda membutuhkan seorang tenaga kerja? Nah, sepertinya kami juga memiliki beberapa tenaga kerja, jadi kami nanti bisa mengirimkan tenaga kerja kami kepada Anda. Mungkin kayak gitu ya. Terus ada juga taktik kompromi. Digunakan ketika kita udah negosiasi lama banget alot, tapi ternyata masih belum ketemu jalan keluarnya. Taktik ini tuh bisa digunain kayak, saya setuju dengan pendapat Anda, namun saya juga memiliki pendapat seperti bla 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 bla. Jadi di situ kita nanti bisa tambahin pendapat kita sendiri. Jadi kayak ngegabungin dua pendapat gitu. Jadi nanti bisa jadi hasil yang kita inginkan dan hasil yang lawan kita inginkan itu bisa tercapai. Nanti bisa masuk ke strategi yang win-win solution itu tadi. Terus ada juga taktik konsensus. Jadi ini tuh hampir kayak taktik menunda tadi, cuma di sini itu kita langsung ambil poin-poin yang penting. Kita juga bisa melakukan interupsi pada lawan kita apabila dia melakukan memberikan argumentasi yang terlalu banyak. Terus kita kasih argumen kita dengan taktik konsensus ini tadi. Kemudian ada juga taktik yang melebih-lebihkan, digunakan agar lawan menarik lagi argumen yang ia ungkapkan. Jadi kayak, loh, berarti apa yang Anda ungkapkan ini tadi sama seperti kayak menjelaskan produk ini dong. Jadi kayak gitu. Itu contoh taktik melebih-lebihkan. Jadi itu tadi beberapa strategi dan taktik yang bisa aku sampaikan. Semoga dari apa yang aku sampaikan kalian bisa ambil hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya apabila ada salah penyampaian, aku mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih udah mau lihat video aku.